selamat datang di Veritas Chit Chat. Nah, kiranya Veritas Chit Chat ini dapat memberkati kita semua ya. Dan setelah menonton, jangan lupa teman-teman semua bisa mengisi link angkat eval yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk mendengarkan dari awal hingga akhir agar kita bisa semakin paham tentang topik yang akan dibahas. Nah, sebelumnya mungkin aku menjelaskan dulu nih, apa sih itu chit chat. Nah, jadi chit chat itu merupakan wadah untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai seputar topik-topik yang sedang trending. Nah, khusus chit chat kali ini, teman-teman, kita akan membahas topik seputar LGBT. Sebelum itu, perkenalkan, aku Selmianti dari jurusan PGSD Angkatan 2020 di Universitas Kristen Petra. Hari ini, teman-teman, aku tidak sendirian karena kita kedatangan pembicara yang sangat spesial. Beliau merupakan YouTuber dengan jumlah subscriber 200.000, teman-teman. Jadi mungkin setelah ini ya, setelah teman-teman menonton Veritas Chit Chat ini bisa juga nih dikepoin YouTube-nya, nanti akan ditaruh oleh teman-teman panitia ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil. Halo, Ko Andre. Halo, Selmi. Salam kenal. Salam kenal, Ko. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman yang sedang menonton ini. Ya, teman-teman perkenalkan ya, nama saya Andre dan senang bisa ada dalam forum ini ya, teman-teman. By the way, saya juga alumni Petra ya, jadi senang kayaknya bisa dalam tanda kutip kembali ke alma mater. Salam kenal buat semuanya. Wow, oh ya, kalau boleh tahu nih, Ko Andre di Petra lalu jurusan apa, Ko? Dulu jurusannya informatika. Oh, informatika. Ya, Oke, nah teman-teman industri, yang menonton teman-teman dari informatika yang menonton ini mungkin bisa say hi juga nih kepada Ko Andre di kolom komentar. Yes. Oke, Ko. Nah, kalau boleh tahu nih, Ko, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja, Ko? Ya, kesibukannya belakangan ini sih lagi merintis aplikasi ya. Jadi aplikasi yang saya rintis itu namanya HelloGod, HELLOGOD. Itu adalah aplikasi yang memang kita desain untuk memberikan sebuah pengalaman sosial media yang positif kepada setiap orang ya, termasuk atau terutama buat orang-orang Kristen. Karena ya zaman sekarang itu kayaknya sosial media itu udah menjadi keharusan ya, Selmi ya. Jadi semua orang pakai sosial media dan kita cuma concern dengan sosial media yang seringkali konten-kontennya tuh toksik tanpa sadar ya, tanpa sadar toksik. Jadi kita pengen konten-konten yang positif, kita pengen pengalaman berkomunitas yang positif, kita pengen satu aplikasi yang bisa orang belajar Alkitab dengan baik begitu. Namanya HelloGod. Itu saya lagi rintis di Sinode GKY ya, gereja tempat saya bernaung sekarang. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kok aplikasinya sekarang udah ada di Play Store atau yang bisa di-download gitu? Sudah, di App Store sama di Play Store sudah ada, di iOS dan Android ya. Jadi itu kita pastikan aplikasinya bukan aplikasi ecek-ecek, teman-teman boleh cek nanti ya. Dan kita masih terus improving ya, masih belum sempurna, tetapi yang pasti konten-kontennya bagus-bagus. Oke, teman-teman. Nah, bisa kita mendapat sesuatu yang baru nih, teman-teman. Mungkin setelah ini teman-teman juga bisa langsung download, bisa dicari di Play Store juga aplikasi HelloGod ya, kok namanya. Ya, langsung di-download, teman-teman. Thank you. Oke, kalau gitu kita boleh langsung masuk ke topik kita hari ini ya, kok? Boleh. Oke, nah sekarang kan di Indonesia nih lagi marak banget kasus tentang LGBT. Bahkan di tahun 2014 sudah dilegalkan. Benar ya, kok? Ya, tetapi ternyata kenyataannya sampai sekarang... Maksudnya dilegalkan itu bukan di Indonesia ya. Dilegalkan itu tuh karena seringkali kan yang jadi pusat itu tuh Amerika ya. Nah, jadi memang di dunia-dunia barat, di Amerika, di Eropa, itu belakangan ini pernikahan sesama jenis itu sudah dilegalkan. Jadi melegalkan keberadaan LGBT itu produk undang-undangnya ada pada pernikahan dan juga pada undang-undang ketenagakerjaan misalnya, kependudukan,
Nah, itu sudah diakomodir semuanya. Nah, di Indonesia sama sekali belum. Ya. Oh iya, Kak. Tapi ternyata kalau kita lihat ya, zaman sekarang tuh banyak banget pro dan kontra seputar LGBT. Jadi kayak bisa dikatakan kalau LGBT ini merupakan dilema kita semua, apalagi ketika kita melihatnya secara langsung. Sure. Iya. Apalagi kan kita kan gini loh, kita nih sekarang anak-anak muda, kita berada di tengah zaman yang terus berkembang ya. Iya. Zaman yang berkembang ini artinya gini, Selmi, pergaulan kita itu kan luas, dan sekarang anak-anak apalagi menjadi seorang mahasiswa Kristen di tengah-tengah pergaulan yang luas ini, kita mesti mengakui bahwa kita harus berhadapan dengan berhadapan dengan preferensi-preferensi mereka. Nah, preferensi mereka itu juga salah satunya adalah harus mengakomodir LGBT. Nah, sedangkan kita sendiri kekristenan, bagaimana perspektif kita, kan gitu. Itu menarik. Iya, benar kok. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang LGBT, mungkin Ko Andre bisa menjelaskan dulu apa itu LGBT? Ya, kayaknya teman-teman istilah LGBT itu kayaknya kita semua udah rata-rata udah tahu lah ya. LGBT itu kan singkatan akronim dari L, lesbian, gay, bisex, trans ya, transseksual. Jadi lesbian itu sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana seseorang yang kondisi fisiologis perempuan berhubungan atau berelasi secara berelasi secara khusus itu dengan perempuan, lesbian. Kalau gay, laki-laki dengan laki-laki, bisex itu perempuan iya, laki-laki iya, begitu. Lalu kemudian trans itu adalah shifting ya, jadi dari gender laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan jadi laki-laki. Jadi kira-kira itu istilahnya. Biasanya sekarang tuh tambahan ada Q juga, queer. Itu istilahnya. Nah, queer itu adalah sebenarnya dulu itu adalah sebuah ejekan kepada orang-orang yang freak atau orang-orang yang aneh, yang uncommon ya. Jadi belakangan queer itu dipakai untuk menggambarkan identitas seksual yang sudah tidak lagi seperti identitas laki-laki atau perempuan pada umumnya. Jadi pokoknya ada identitas yang lain, udah pokoknya queer namanya. Kayak gitu sih. Oke, kok. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman yang masih belum terlalu paham ya apa itu LGBT. Nah, kok ternyata nih di sekitar kita ada yang mengaku bahwa dia itu sudah LGBT sejak lahir. Dan ternyata orang ini sadar gitu kalau dia itu berbeda dari teman-temannya. Dan juga menyadari kalau pada waktu pubertas ternyata dia lebih suka melihat sesama jenis daripada melihat lawan jenisnya. Jadi, apakah LGBT ini terjadi secara natural atau terbentuk dari pengalaman atau mungkin terjadi karena gangguan jiwa? Ya, membicarakan tentang membicarakan tentang kecenderungan LGBT itu seringkali pertama gini, saya tuh kan bikin videonya di YouTube ya, di YouTube pribadi. Kenapa bikin video di YouTube pribadi? Karena sebenarnya ini adalah semacam pergumulan atau perjalanan pribadi berjumpa dengan orang-orang, teman-teman, bahkan sahabat yang LGBT. Begitu loh. Karena saya adalah seorang yang saat ini melayani, menjadi mau nggak mau nih ya, mau nggak mau jadi semacam seorang yang diperhitungkan pendapatnya dari sisi kekristenan begitu. Jadi saya akhirnya mau nggak mau memang harus memberikan sebuah tinjauan atau pandangan tentang LGBT di tengah kultur Kristen konservatif ya. Gitu loh teman-teman. Jadi LGBT ini jadi satu isu yang menjadi pergumulan pribadi dalam perjalanan karena ketemu dengan banyak teman dan sahabat yang LGBT. Bahkan kemarin waktu ngambil MTH, waktu menggumulkan itu topiknya saya ambilnya LGBT begitu. Karena LGBT ini satu topik yang tidak mudah untuk dibahas.
tidak mudah untuk dibahas. Karena apa? Karena for sure, saya yakin teman-teman yang kalau Anda mendefinisikan diri Anda sebagai Kristen, dan kalau Anda berasal dari kultur Kristen yang keluarga Kristen atau budaya Kristen sejak kecil, saya yakin teman-teman langsung mengatakan bahwa LGBT ini dosa. Saya yakin. Bahkan bukan Kristen aja, katakanlah Islam itu lebih tajam ya, atau lebih kuat sekali melawan atau bahkan mungkin mempersekusi keberadaan LGBT. Oke, tapi kita tentu nggak bicarain itu, kita ngomongin tentang kekristenan. Nah, karena kultur kita terlalu anti LGBT, jadi kebanyakan kita itu berada pada posisi di mana kita harus memastikan bahwa LGBT ini tidak boleh ada dalam, istilahnya tidak boleh kita kompromikan lah, begitu kira-kira. Ya. Nah, karena itulah sementara dari golongan atau dari kubu yang seberang itu mereka, kubu seberang ini maksudnya bukan agama lain tetapi dari kaum pro LGBT itu mengatakan bahwa seseorang yang LGBT itu sejak lahirnya tuh sudah begini. Makanya ada campaign-campaign yang kalau misalnya teman-teman tahu campaignnya itu I was born this way, ya. Saya terlahir begini, we were born this way gitu. Jadi LGBT itu juga diciptakan Tuhan. Karena LGBT diciptakan Tuhan, kenapa? Kok tahu diciptakan Tuhan? Ya karena kami lahir begini. Ya jadi karena Tuhan ciptakan, kenapa mesti dilarang? Nah, makanya pro LGBT. Sedangkan kekristenan pada di kubu satunya kan di swing lagi. Swingnya tuh apa ya? Enggak, Tuhan tidak menciptakan LGBT, sehingga diskursusnya adalah kekristenan itu memastikan bahwa LGBT itu adalah nurture, ya. Jadi ini ada dua istilah nih nanti nih, nurture dan natur. Natur itu didefinisikan sebagai Tuhan menciptakan, kalau nurture itu didefinisikan sebagai lingkungan yang mengakibatkan seseorang itu menjadi LGBT. Jadi faktor lingkungan. Kayak misalnya seseorang itu kok dia bisa jadi penakut misalnya. Oh, seseorang ini jadi penakut karena lingkungan mengakibatkan dia penakut. Seseorang menjadi emosional karena lingkungan mengakibatkan dia emosional. Misalnya, lingkungannya keras, atau lingkungannya itu suka berantem, atau lingkungannya itu suka marah-marah. Nah, dia akhirnya menjadi seorang yang secara psikologi itu menjadi seorang yang mungkin jiwanya akhirnya jadi tidak tenang, atau seseorang yang takut salah, seseorang yang juga mungkin bisa emosional, karena dia menyerap cara lingkungan bereaksi, begitu ya. Itu namanya nurture. Nah, kebanyakan kekristenan melihat LGBT itu ada pada nurture. Kayak gitu, Selmi. Saya ngomongnya panjang banget nih, Selmi. Iya kok. Jadi kalau dari pandangan kok Andre sendiri itu karena nurture itu ya? Dua-duanya, kalau jujur. Kenapa begitu? Begini. Sebenarnya perjalanan menggumulkan ini, saya yakin sebagian teman-teman mungkin agak kaget karena saya mengatakan dua-duanya. Loh, kalau begitu kok berarti Tuhan menciptakan LGBT? Tidak. Masalahnya begini, dalam diskusi tentang natur di mana Tuhan itu dianggap menciptakan, menurut saya sih enggak. Misalnya nih ya, seseorang terlahir Down syndrome. Pertanyaan saya begini, kalau seseorang yang terlahir Down syndrome, apakah Tuhan menciptakan seseorang itu Down syndrome? What do you think, Selmi? Menurut kamu gimana? Aduh, kok agak susah ya. Agak susah ya? Kalau kita bilang Tuhan menciptakan seseorang Down syndrome, maka kita harus konsekuen juga dengan mengatakan bahwa orang tersebut diciptakan untuk hidupnya susah. Maka Tuhan dipersalahkan. Betul kan? Sebenarnya pada ujungnya tuh kan itu, Tuhan bertanggung jawab untuk seseorang yang lahir Down syndrome. Right? Iya. Tapi menariknya gini, sebenarnya ini bukan hal baru. Di Alkitab sebenarnya pernah terjadi di mana murid-murid pada waktu itu bersama Yesus berjumpa dengan seorang yang
buta sejak lahirnya. Seseorang yang buta sejak lahirnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 9 itu, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan para murid itu bertanya sama Yesus, "Guru, apakah orang ini salahnya orang tuanya atau salah dia sendiri? Dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri sehingga dia dilahirkan buta?" Menariknya Yesus tidak menyebutkan salah siapa. Iya kan? Yesus cuma mengatakan begini, bukan salah orang tuanya dan bukan salahnya dia. Yesus bilang, tetapi ada kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan dalam kehidupan orang buta ini. Kita singkat cerita kita tahu bahwa orang buta ini kemudian disembuhkan dan kemudian menjadi saksi. Ya, itu kita ceritanya keren sekali. Itu cerita itu keren banget sebenarnya. Tapi poinnya adalah kita menemukan begini. Tuhan tidak menunjukkan bahwa salah orang tuanya atau salah orang tersebut. Bahkan sebenarnya dari perkataan Yesus pun kita nggak menemukan bahwa sebenarnya Tuhan bilang, oh saya yang ciptain dia begitu. Nggak juga. Kita menemukan bahwa Tuhan tidak terjebak dalam diskusi asal-usul. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dalam situasi itu Tuhan punya rencana. Iya. Kalau gitu orang buta ini terlahir buta kenapa? Ya, saya percaya sebenarnya jawabannya adalah kalau kita ada dalam doktrin reform mengatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dan bukan cuma manusia doang yang jatuh dalam dosa, tetapi dunia kita ini jatuh dalam dosa. Which means, dunia kita ini mengalami degradasi, Selmi. Degradasi. Virus datangnya dari mana? Ya kan? Penyakit genetika, penyakit sindrom A atau sindrom B itu datangnya dari mana? Apakah Tuhan yang bikin? Enggak juga. Bukan Tuhan yang bikin. Bukan Tuhan yang ciptakan. Lalu ada orang yang Down syndrome, apakah Tuhan ciptakan? Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan kejatuhan-kejatuhan atau corrupt. Kalau orang infor itu tahu yang namanya data corrupt atau file corrupted. File corrupt itu artinya apa? Itu file sebenarnya desainnya nggak begitu, tetapi dia corrupt. Entah karena faktor apapun, faktor misalnya transmisi data yang nggak bagus, atau faktor apapun, akhirnya corrupt, datanya corrupt. Nah sama, karena dosa, manusia, alam kita itu mengalami disaster, mengalami bencana, ada orang yang lahir, mohon maaf, cacat, ada orang yang lahir Down syndrome, itu natur nggak? Nah, kalau natur dalam konteks terlahir demikian, saya setuju. Tapi kalau natur dalam konteks LGBT ya, kalau natur dalam konteks Allah menciptakan LGBT, saya tidak setuju. Karena itu bukan salah Allah, itu bukan tanggung jawabnya Tuhan. Karena dunia kita jatuh dalam dosa, ya udah banyak degradasi atau banyak corrupt yang terjadi, termasuk misalnya seorang yang lahir Down syndrome, seorang yang lahir buta, seperti cerita tadi. Tetapi Tuhan punya maksud untuk orang buta ini. Itu indahnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kasusnya Yusuf, ya, Yusuf itu kan bilang begini, kamu mereka-rekakan yang buruk buat aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi Tuhan itu menciptakan seorang buta untuk maksud rencana Tuhan, sama halnya Tuhan menciptakan, begini ya, saya ulang ya, Tuhan itu mengizinkan kebutaan seseorang untuk rencana Tuhan, sama halnya Tuhan mengizinkan kondisi seseorang yang terlahir dengan kecenderungan LGBT. Sekali lagi, bukan salah Tuhan, tetapi ini karena kejatuhan manusia dalam dosa. Kenapa kok Andre berani bilang bahwa bukan nurture saja? Begini, kasus LGBT itu banyak sekali. Karena saya berjumpa dengan orang-orang tersebut. Teman saya, sahabat saya, bahkan waktu saya penelitian, saya cari, saya ketemu, saya ngobrol. Dengan trans saya sudah ketemu, begitu ya. Dengan lesbian, gay, saya ketemu. Saya ngobrol, bahkan ada satu teman yang saya tanya betul-betul. Karena dulu asumsi saya itu adalah, kalau kamu jadi gay, berarti kamu disodomi. Udah, itu aja penjelasannya. Waktu saya tanya, kamu dilecehkan nggak sih? Enggak. Wah, saya tanya. Sampai saya bingung, kenapa sih? Mungkin ada faktor di mana ayahnya nggak ada. Begitu. Tetapi kita bertanya, ada anak lain yang
ayahnya nggak ada, tapi nggak jadi gay itu. Ada orang lain yang mungkin figur ayahnya buruk, tapi nggak jadi gay juga. Tetapi ada yang entah bagaimana jadi gay. Gitu. Jadi kita mesti mengakui bahwa bahwa seorang yang ada kemungkinan bahwa seseorang itu terlahir dengan kecenderungan menjadi seorang LGBT. Saya rasa kita mesti buka kemungkinan itu. Dan kemungkinan itu semakin besar karena melihat jurnal-jurnal yang diterbitkan, jurnal kedokteran belakangan ini, misalnya dari tahun 2021 itu ada satu jurnal yang penelitian di China melihat bahwa ada bagian lokus tertentu dari DNA itu kemungkinan besar menjadi faktor seseorang itu punya kecenderungan LGBT atau tidak. Kekristenan ini tidak berlawanan dengan kekristenan. Seperti itu kira-kira. Oke, kok jadi bisa dikatakan kalau ini juga terjadi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa dan juga di dalam diri mereka pasti ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Begitu Yes. ya, Kok? Yes. Oke, Kok. Nah, menyinggung nih. Tadi kan Koko sempat ngomong tentang temannya Ko Andre yang LGBT tapi tidak karena dilecehkan. Nah, ternyata Niko, ada juga kasus yang menyatakan bahwa seorang menjadi LGBT karena pada waktu kecilnya dia dilecehkan oleh penjahat seksual. Jadi, apakah mungkin LGBT itu bisa terjadi karena abuse atau karena trauma, kok? Tentu banget. Jadi penyebab dari seseorang itu menjadi seorang LGBT itu terlalu banyak penyebabnya. Nah, ada yang sebenarnya dari gini. Jadi misalnya nih ya kemarin ya yang waktu kasusnya si Ragil sama Deddy Corbuzier, tahu dong? Ya, Iya. jadi Ragil sama Deddy Corbuzier itu kan Ragil mengaku bahwa sejak kecil dia tuh terlahir dengan sebuah kecenderungan untuk menyukai guru olahraga. Padahal dia laki-laki. Dia nggak ngalamin gimana-gimana, tapi dia udah suka sama laki-laki sejak kecil. Apa faktor penyebabnya? Kita nggak pernah tahu. Apa faktor pemantiknya? Ya bisa jadi dia punya kecenderungannya udah gede dari kecil. Jadi sejak lahir ya udah ada kecenderungan itu. Tetapi ada juga yang kecenderungan itu menjadi bangkit ketika apa? Ketika pembentuk psikologinya tuh terganggu ketika kecil. Misalnya di abuse, disodomi begitu ya, sama laki-laki sehingga dia akhirnya menemukan, ternyata menemukan penerimaan ketika disodomi atau membalas dendam pada akhirnya mau menjadi seorang juga yang melakukan sodomi yang sama begitu. Faktornya terlalu banyak. Ya, faktornya terlalu banyak. Ketidakhadiran figur ayah dalam keluarga itu faktornya juga ada. Jadi itu yang disebut nurture. Dan kebanyakan orang Kristen, kebanyakan dari kelompok Kristen setuju pada nurture ini. Kayak gitu. Cuman saya berada pada posisi di mana kita harus membuka kemungkinan bahwa ada faktor natur. Natur itu sekali lagi bukan pada definisi Tuhan menciptakan dia begitu, bukan. Tetapi ada pada definisi di mana karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga ada degradasi atau ada malfungsi, ada kecacatan tertentu yang terjadi pada seseorang. Dalam hal ini LGBT juga. Oke, Ko. Nah, kalau menurut Ko Andre sendiri, orang-orang yang sudah terjebak dalam LGBT, sudah menikmati LGBT itu apakah bisa diubah menjadi straight kembali, kayak dipulihkan kembali? Menurut saya kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada karena begini, misalnya begini ya, kita mesti mengakui ya, misalnya ada seorang bayi yang lahir, ada bayi kan semua waktu lahir nggak default. Ya, kekristenan itu berbeda dengan isme yang lain atau agama yang lain mengatakan bayi lahir tuh kayak kertas putih, enggak. Kita mesti ngakuin bahwa misalnya nih ya, nggak tahu Selmi berapa saudara di rumah? 3, kok. 3. Tiga-tiganya pasti karakternya beda. Iya, enggak? benar. Ya, pasti ada kesamaan tapi pasti ada bedanya. No, yang bikin beda siapa? Orang tuanya sama, lingkungannya mungkin bisa dibilang sama, ya. Situasinya mungkin bisa dibilang sama, mungkin ada bedanya tapi oke katakanlah sama begitu. Nah,
Itu aja bisa beda-beda. Kenapa? Artinya ada karakteristik-karakteristik tertentu dari setiap anak itu udah berbeda begitu. Nah, tetapi apakah misalnya dari kecil menjadi seseorang yang penakut, apakah di kemudian hari tidak bisa jadi pemberani? Bisa. Itu bisa ketika dibentuk, ketika diarahkan atau ketika dilatih. Menurut saya LGBT itu tergantung pada kecenderungannya seberapa besar. Ya, ada orang yang memang kecenderungannya besar sekali. Nah, itu biasanya akan sulit untuk bisa kalau kita sebut sebagai pulih. Saya cenderung menghindari kata sembuh, cenderung menghindari kata penyakit karena menurut saya gini nih. Apakah kita mengatakan Down syndrome itu penyakit? Apakah kita mengatakan Down syndrome misalnya itu adalah karena kata penyakit itu sendiri secara konotasinya itu adalah sesuatu yang buruk. Jangan salah tangkap maksud saya ya. Kita itu harus menunjukkan satu bahasa kasih kepada mereka. Begitu loh. Makanya kenapa saya sedikit menghindari kata penyakit. Ya, saya lebih suka menunjukkan ini loh kejatuhan, ya, kejatuhan ini. Nah, jadi apakah kejatuhan ini bisa di reverse? Menurut saya bisa, tergantung seberapa kuat potensinya. Ya, biasanya saya pernah ketemu ada seorang yang lesbian karena dia ini awalnya nggak lesbian, tapi terpengaruh karena waktu kecil orang tuanya meninggal, tidak ada yang sayang sama dia, dia ditinggalkan, lalu datanglah temannya dia yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, temannya ya, yang mungkin kalau menurut saya itu bisa menuju pada transgender, jadi perempuan mau jadi laki-laki. Tapi anyway dia nggak jadi laki-laki, tetapi akhirnya mereka berdua ini bersahabat, tapi kemudian si perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian ini menaruh cinta yang luar biasa. Sehingga yang tadinya perempuan yang tidak lesbian ini akhirnya menjadi cinta lama-lama. Nah, itu yang orang bilang, wah ini menular. Nah, itu maksudnya tuh itu ya. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan orang-orang yang kalau menurut saya gini, kekristenan itu tidak boleh dangkal. Kekristenan itu tidak boleh dangkal. Apalagi semboyannya Pelma kan integrasi iman ilmu ya, salah satu poinnya ya. Ya nggak sih? Nah, jadi kita itu nggak boleh dangkal dalam asumsi. Kita harus mempertimbangkan aspek sains, mempertimbangkan aspek-aspek disiplin ilmu yang lain. Menular nggak? Ini menular dalam konteks apa dulu? Menular dalam konteks kecenderungan psikologinya. Kan gitu. Kecenderungan psikologinya itu akhirnya membuat orang lain bisa jadi gay, bisa jadi transgender, bisa jadi apa. Firman Tuhan jelas mengatakan kebiasaan yang buruk itu menjadi rusak karena pergaulan yang kebiasaan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kan begitu kan ya? Nah sama. Jadi sebenarnya kebiasaan yang jahat itu bisa menjadi baik ketika pergaulannya baik. Jadi maksud saya adalah apakah seseorang itu kecenderungan atau preferensi seksualnya bisa berubah? Bisa saja. Bisa saja gitu. Cuman tergantung kadarnya. Tapi tidak semua orang menurut saya pada akhirnya mampu untuk keluar dari kecenderungan LGBT. Ada orang yang kita mesti akui seumur hidup bisa memiliki kecenderungan LGBT. Oke kok, jadi gitu teman-teman. Bagi kalau kita mengasihinya, kita masih punya kesempatan untuk bisa membawa mereka ke jalan yang benar ya. Tapi kembali lagi, nggak semuanya bisa. Itu tergantung dari seberapa cenderungnya mereka gitu. Oke kok. Nah, kasus LGBT ini kan tidak benar ya di mata Alkitab. Salah satunya itu di Imamat 18 ayat 22. Tetapi kenyataannya ketika kita melihat mereka, kadang kita mengucilkan mereka, menghindari mereka, dan bahkan kita kayak membenci orang-orang yang LGBT. Sementara di dalam Alkitab sendiri tentu kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Nah, masalah ini merupakan pergumulan para mahasiswa dan banyak orang sama sekarang.
Bagaimana tanggapan Ko Andre dengan hal ini? Ya, that's why kenapa nih teman-teman, saya ada dalam posisi di mana ketika kita katakan mengasihi orangnya, membenci dosanya, ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam konteks LGBT. Mungkin nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut, tetapi poinnya begini. Teman-teman, LGBT itu menjadi keliru ketika orang menghidupi gaya hidup LGBT itu. Contoh nih, ini pertanyaannya patut kita sedikit karena banyak orang Kristen bisa bias nih, gitu. Kalau di dalam pikiran misalnya nih yang laki-laki terpikir hal yang kusro ya, nggak sih, Selmi? Kusrok apa kok? Kusro, porno. Oh ya. Iya, itu bahasa Surabayanya kan? Ya. Terpikir hal porno. Apakah itu dosa? Dosa. Ketika terpikir itu dosa? Misalnya nih, tiba-tiba terpikir, terlintas di kepala, begitu. Itu dosa? Iya kok. Menurut saya, ketika terpikir, ada hal-hal di mana kita nggak memilih untuk itu terpikir. Tiba-tiba itu lewat aja. Apakah itu dosa? I don't think so. Dosa ketika kita memfollow up pikiran itu. Iya nggak? Iya benar. Ya kan? Kok. Ketika terpikir di otak itu bisa aja terpikir. Kenapa ya? Sekali lagi, natur dosa. Natur dosa itu membuat kita itu bisa, misalnya ada teman kita ya, misalnya ini kita mengecewakan, langsung kita terpikir tak bales, ya kan gitu kan ya. Ya, Tapi iya. waktu kita enggak boleh gitu. Itu keputusan kita untuk tidak mengikuti natur dosa. Tapi ketika terpikir begitu, kita kan sakit, marah. Waktu marah dosa enggak? Saya rasa enggak. Itu karena terlewat begitu saja. Sekali lagi itu adalah kecenderungan. Nah, cuman menjadi dosa ketika kita menghidupinya atau kita melakukannya dalam bahasa sederhananya. Iya, benar. LGBT menjadi dosa ketika seseorang menghidupinya. Saya ulang ya, menghidupinya. Apa itu menghidupinya? Banyak orang keliru, waktu saya misalnya ngomong di YouTube, banyak orang keliru, oh menghidupinya itu berarti nikah. Enggak, saya nggak ngomong itu. Karena saya jelas ngomong bahwa saya berada pada posisi di mana saya tidak akan memberkati, misalnya nih, dalam kasus saya tidak akan merestui dan memberkati pasangan LGBT, itu pasti. Karena menurut saya, kasih itu beda dengan nafsu. Ya, kasih dan nafsu itu dua hal yang sangat jauh berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamain. So, ketika seseorang itu menghidupi LGBT, jadi membayangkan sampai yang ini wah dengan berhubungan seksual dengan sesama jenis, ya itu menghidupi. Bukan cuman berhubungan seksualnya aja, tapi udah membayangkan, udah apa, berfantasi, terus kemudian koleksi foto-foto, itu menghidupi. Nah, itu keliru. Itu keliru, ya, karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk itu. Berarti itu harus dilawan. Kayak gitu sih. Itu yang harus dilawan. Jadi kecenderungan seperti itu memang harus dilawan, saya rasa begitu sih. Jadi bagaimana sikap kita, misal kita yang bukan LGBT melihat sesama kita yang LGBT, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka kok? Tentu saja sikap kita seharusnya begini, kita harus mengasihi mereka. Ya, kita harus mengasihi mereka karena mereka pun adalah jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita tentu saja harus mengasihi mereka. Kita tentu saja harus mendoakan mereka, kita tentu saja harus membimbing mereka, bahkan menjelaskan kepada mereka kebenarannya seperti apa. Saya rasa sih gitu ya. Tentu saja kita mesti menghindari dan kita harus aware, jangan sampai mereka-mereka ini merasa tertolak. Karena menyatakan kesalahan tidak berarti menolak orang tersebut, kan begitu. Nah, kok ternyata nih, ya seperti yang dikatakan Ko Andre,
kita harus tetap mengasihi mereka tanpa membuat mereka tersinggung atau merasa tertolak. Nah, itu juga merupakan salah satu pergumulan. Jadi, bagaimana cara kita untuk menggapai mereka tanpa kita membuat mereka tersinggung? Apa yang harus kita lakukan, kok? Iya, persahabatan itu penting ya. Jadi persahabatan itu jadi sesuatu yang, jadi gini, saya cerita aja deh. Ini dulu waktu saya masih belum benar-benar memahami ya. Tapi waktu itu kebetulan ada seorang sahabat yang ngomong. Dia bilang sama saya begini, saya ini suka sama sesama jenis. Saya kaget luar biasa. Saya kaget sampai-sampai waktu saya bilang begini, langsung responnya ya. Saya bilang, awas kau pegang-pegang saya. Kalau kau sampai pegang-pegang saya tonjok gitu. Karena persepsinya udah keliru ya. Tapi untungnya adalah saya waktu itu tidak menolak dia sebagai seorang teman dekat begitu. Kita masih tetap bisa ini, tetapi saya tarik ke satu garis lurus. Satu garis tegas bahwa saya tidak akan masuk ke dalam kecenderungan itu sama sekali. Saya tidak akan melakukan itu. Nah, ketegasan ini perlu untuk teman-teman yang mungkin punya saudara, teman yang mungkin mengalami hal tersebut. Tidak ada salahnya dengan mengatakan bahwa, well, I'm straight. Saya straight. Straight itu maksudnya ya saya suka sesama jenis, saya tidak tertarik dalam hubungan sesama jenis sama sekali. Tetapi sebagai seorang yang menghidupi ajaran Yesus, percaya bahwa ajaran Kristus itu adalah kebenaran dan menghidupinya, I think ya, baru kita bisa jelasin. Karena kadang-kadang gini loh, Selmi, banyak orang yang mendefinisikan saya LGBT, maaf ya, karena mereka tidak mendapatkan penjelasan yang benar dan memuaskan dari pihak kelompok beragama. Ada seorang teman yang chat saya di komen YouTube dan bahkan mengatakan begini, saya ini dulu Kristen, tapi saya sekarang udah nggak Kristen. Kenapa? Karena saya mau tidak mau harus tidak bisa menipu diri saya ini homoseksual. Teman ini mengatakan begitu. Saya ini homoseksual dan saya tidak bisa menyangkali itu. Lalu dia bilang begini, and sekarang saya udah bukan Kristen. Bahkan dia berani bilang begini, and sorry to say, saya bahkan harus menerima fakta bahwa saya akan masuk neraka. You get a point? Kenapa teman ini sampai ngomong begini? Karena dia tidak mendapatkan penjelasan yang benar bagaimana Allah mengasihi dia meskipun dia punya kecenderungan homoseksual. Yang dia tahu adalah dia bertanya, kenapa Tuhan menciptakan saya homoseksual? Nggak fair. Karena itu aku nggak bisa percaya sama Tuhan. Right? Kenapa? Karena nggak ada penjelasan yang baik dari kekristenan kepada orang-orang seperti ini. Jadi yang mereka dapatkan adalah stigma sosial, penolakan, ya kan? Bahkan mungkin pandangan buruk dari orang yang bahkan mungkin mengaku Kristen, tapi sebenarnya nggak benar-benar memahami bagaimana Kristen seharusnya memandang LGBT ini. Begitu. Nah, jadi kita harus memberikan penjelasan yang baik. Baru kita bisa melakukan pendekatan sama mereka untuk menjelaskan bahwa kecenderungan ini adalah kecenderungan yang sifatnya siapa yang bersalah? Kejatuhan dalam dosa. Itu salahnya. Terus apakah berarti kamu menyerah dengan keadaan ini? Enggak, Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya rencana yang baik buat kamu. So, kamu tidak harus jalan hidupmu adalah menjadi seorang LGBT. Bukan seperti itu. Sama seperti misalnya nih ya, Selmi, ada seseorang yang lahir lumpuh. Ketika dia lahir lumpuh, apakah dia harus menghidupi kehidupan sebagai orang lumpuh? Apakah dia harus berarti oke, karena saya lumpuh ya udah saya kerjaan saya minta-minta aja, saya nggak bisa kerja karena saya lumpuh? Apakah begitu? Enggak. Kita kepengen supaya yang lumpuh ini bukan menyerah dengan kelumpuhannya. Benar meskipun dia lumpuh, tapi dia bisa bekerja kok. Dia bisa beraktivitas kok. Dia tidak harus minta-minta kok. Dia tidak harus tergantung pada orang kok. Dia bisa beraktivitas selayaknya orang normal, meskipun kita tahu bahwa nggak bisa sampai normal gimana, tapi dia bisa beraktivitas dan tidak menyerah dengan kelumpuhannya. Sama halnya dengan LGBT.
Orang yang punya kecenderungan LGBT tidak harus menghidupi kehidupan sebagai seorang LGBT. That's my point. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, kita harus juga seperti yang dikatakan Ko Andre tadi, bersahabat ya dengan mereka. Jadi jangan pernah menghindari mereka ketika teman-teman ingin menjangkaunya dan ingin membawa mereka pada jalan yang benar. Nah, kok kita sering dengar prinsip love the sinner, hate the sin. Artinya bahwa kita harus membedakan antara dosa dan orang yang melakukan dosa. Kita tetap mencintai dan mengasihi orangnya, orang yang melakukan dosa itu, tapi yang kita benci adalah dosanya. Nah, prinsip ini sepertinya tidak bisa diaplikasikan dalam kasus LGBT ya kok. Karena identitas pendosa adalah dosa itu sendiri. Contohnya nih, misal si A adalah seorang koruptor. Kita masih bisa membedakan si A dengan dosanya. Dosanya yaitu melakukan korupsi. Nah, si A juga ini malu kalau dia itu ketahuan melakukan korupsi. Dia tidak mau diidentifikasi sebagai seorang pelaku korupsi. Nah, jadi kayak ada perbedaan gitu. Orangnya malu mengakui kalau dia korupsi, tapi sebenarnya dia korupsi. Nah, kita mengasihi orangnya, tetapi kita membenci dosanya. Tapi ini kalau di dalam kasus LGBT, misalnya si A ini adalah gay, maka gay itu sendiri adalah identitasnya. Nah, orientasi seksual kan bagian dari identitas. Apalagi komunitas LGBT juga sangat bangga dengan identitas mereka dan banyak yang nggak malu. Kayak mereka tetap mengakui, oh aku LGBT. Malah juga ada istilah LGBT Pride. Jadi di dalam kasus LGBT, kayaknya kita harus all out. Love the sinner and the sin, atau hate the sinner and the sin. Gimana menurut Ko Andre? Pertama, ini menurut saya adalah hampir mungkin bisa kita lihat begini, fenomenanya gini. Untuk seseorang menyebut dirinya gay, atau I'm lesbian, atau I'm trans, itu bukan keputusan yang langsung kayak orang lagi mau milih makan nasi goreng apa mie goreng, Selmi. Iya. Perjalanan itu panjang untuk sampai seseorang itu mengatakan saya ini gay. Artinya dia udah declare dan memutuskan saya adalah gay, saya mau menjadi seorang yang homoseksual dan mencari pacar homoseksual. Oke? Itu perjalanan sampai di situ panjang. Biasanya orang itu akan kebingungan dulu dengan seksualitasnya. Nah, makanya pada masa-masa ini, fase-fase ini penting. Nah, seringkali kita jangan menggeneralisir semua orang itu kalau udah sampai agak bingung dengan seksualitasnya, oh pasti kamu homo. Nggak begitu. Belum tentu. Ada banyak teman-teman saya juga yang bergumul dengan perasaan homoseksualitas, ya, same sex attraction. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak mau menghidupi same sex attraction itu. Tidak mau menghidupi homoseksualitasnya. Karena apa? Karena mereka lebih baik memilih untuk selibat. Nah, ini bagus, keren. Jadi mereka memilih untuk melajang, mereka memilih untuk hidup sendirian dan berfokus pada berkarya dan mengasihi Tuhan atau mengasihi sekelilingnya. Itu baik, puji Tuhan. Nah, itu yang menurut saya solusi dari orang yang mungkin akhirnya tidak bisa mungkin menikah dengan lawan jenis, mungkin ya begitu ya. Nah, tetapi ada orang yang kelompok yang sudah sampai pada kesimpulan saya gay atau saya lesbian. Udah, lu mau apa? Gitu kan ya, ada. Nah, kepada orang-orang yang demikian, saya rasa tetap bisa kita kasihi orangnya, artinya kita tidak, it's okay, therefore kamu berbeda dengan saya. Ya kan begitu ya. Tetapi kan bukan berarti saya karena kamu berbeda dengan saya, terus saya bisa tabokin kamu, kan enggak juga. Ya kan? Saya bisa persekusi kamu, kan tentu saja tidak. Karena berbeda ya sudah begitu. Tetapi kita sama-sama manusia, tentu dia layak untuk dihargai hidupnya sebagai seorang manusia. Sikap seorang Kristen tentu saja menentang
apa yang menjadi pilihan hidupnya yang keliru, dengan kasih dan berusaha sebisa mungkin untuk bisa menunjukkan kepada dia bahwa itu keliru pilihan dia. Menurut saya sih begitu. Oke, kok. Jadi kalau dalam diri kita sebagai manusia kan kita pasti punya agak rasa kebencian ya kepada mereka meskipun kita mengatakan kalau kita harus mengasihi mereka. Jadi kalau kita mengatakan kita membenci mereka, apakah yang harus kita benci itu dirinya atau ya itu kok. Menurut saya, apakah seorang Kristen pada titik yang paling ekstrim, apakah seorang Kristen membenci seorang teroris? Gimana, Selmi? Kalau kalau dari saya sendiri, yes, I think. Membenci teroris? Atau kamu benci terorisme? Kalau dari aku, yes, kok. Kalau menurut saya, justru kita harusnya melihat mereka yang, oke, mohon maaf ya, teroris kalau saya pakai kata itu, adalah orang yang sebenarnya jiwanya hilang kan. Mereka sudah tercuci otaknya, mereka sudah tidak sadar. Seharusnya kita kan kasihan sama mereka. Tetapi bukan berarti karena kita kasihan, ya udah kamu teroris ya, sini tinggal di rumah saya. Kan bukan begitu. Iya, kok. Ngerti bedanya nggak? Iya, benar. Ngerti bedanya nggak? Iya kan? Ya artinya kita harus aware karena itu kan berbahaya. Ya, karena berbahaya ya sudah, saya harus jaga jarak sama kamu, atau saya mesti melakukan tindakan terukur. Kalau saya adalah aparatur pemerintah ya saya mesti tangkap, kan begitu. That's the point. Gitu. Tapi kita kayaknya untuk mengatakan saya benci teroris, menurut saya itu too far ya. Karena kalau menurut saya hati Kristus itu ada pada dan konsisten mengasihi semua orang. Saya kira begitu. Kristus mengasihi semua orang termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu melawan dia. Meskipun Yesus ketika berhadapan dengan situasi yang kayak begitu, pada titik yang paling nggak bisa dibilangin, Yesus tegur betul-betul. Betul nggak? Nah, maksud saya gini, sikapnya yang berbeda, yang kita mesti dalam hal ini adalah kasuistik ya, sesuai dengan kasus-kasusnya. Sikapnya mesti bagaimana? Membenci dan mengasihi itu tidak sama dengan kalau saya mengasihi berarti saya undang, ayo sini tinggal sama saya. Bukan begitu. Gitu. Jadi saya rasa kita mesti membedakan itu. Benci dan mengasihi itu tidak berada pada satu ranah di mana oh kalau mengasihi berarti saya undang tinggal rumah. Enggak. Ya kan? Karena menurut saya kita membenci dosanya, once again. Kita membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Tetapi kalau orang itu sendiri sudah membawa itu sebagai identitas dia, ya sudah, artinya kita harus berada pada jaga jarak. Meskipun kita berusaha sebisa mungkin untuk mengingatkan dia lagi kalau selagi ada kesempatan. Atau misalnya, ini saya khawatir nih, misalnya kalau itu terjadi pada saudaramu. Misal nih ya, misal, Selmi, ini amit-amit ya, tapi oke, ini cuma contoh. Adik kamu adalah seorang gay, kamu benci dia? Bahkan dia sampai bilang, Ci, aku gay. Aku udah declare aku gay. Kamu benci dia? Enggak. I don't think so. Gitu sih, Salmi. Oke, kok. Nah, ini selanjutnya, boleh nggak sih LGBT itu pelayanan di gereja? Atau apakah gereja harus menutup pintu pelayanan bagi orang-orang yang rindu melayani, tapi mereka sendiri nggak mau keluar dari LGBT? Kalau menurut saya, orang-orang yang gini, kan tadi saya bisa beda, kan saya mengajak teman-teman tuh membedakan antara orang yang mengklaim diri LGBT dengan orang yang bergumul dengan LGBT. Bergumul dengan LGBT dia punya kecenderungan, tapi dia tidak mau, ya, dia tidak mau. Saya tidak mau menghidupi kecenderungan itu. Buat orang-orang yang bergumul dengan LGBT, kalau saya, sekali lagi tiap gereja kan beda-beda ya pandangannya ya. Tapi kalau saya akan berikan ruang buat mereka. Setiap orang punya hak untuk melayani Tuhan
karena yang Tuhan lihat adalah hatinya. Saya menemukan gini, kita tidak bisa mengatakan oh yang LGBT ini oh ini hatinya nggak sesuai dengan nggak, kita terlalu penuh penghakiman kalau caranya begitu ya. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan juga mencintai mereka, dan mereka berusaha kok untuk tidak menghidupi kecenderungan dosanya. Sehingga mereka mau mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Why not? Ya kan? Kalau saya sebagai administrator gerejanya, ya itu kalau saya nggak maksa semua gereja mesti begitu. Tapi tentu dengan catatan bahwa orang-orang yang demikian harus berada dalam komunitas yang menjaga dia. Jangan sampai dibiarin, terus lama-lama pelayanan, ternyata bikin kasus di gereja. Jangan, begitu ya. Jangan. Tentu harus ada komunitas yang sifatnya tuh ketat dalam mengawasi atau menjaga, saling menjaga supaya jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan itu terjadi di gereja. Yang kedua, buat mereka yang menyatakan, oh aku gay, oh aku lesbian, aku mau pelayanan, buat saya sih enggak. Karena pelayan Tuhan, buat saya itu harus pada titik tertentu mengkhususkan dirinya untuk menjadi contoh dan teladan untuk jemaat. Jadi kalau ada seseorang yang menyatakan diri sebagai saya lesbian atau saya gay, terus melayani, ya ini akan jadi satu keteladanan yang buruk buat jemaat. Itu nggak boleh. Begitu kira-kira, Selmi. Oke, kok. Jadi masih ada pintu bagi mereka yang masih menggumulkan LGBT-nya mereka ya. Tapi ketika mereka benar-benar mengakui dan nggak mau keluar dan masih menikmati LGBT, itu masih belum bisa ya. Oke. Nah ini mungkin nggak bisa. iya. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, kok. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita memiliki seorang teman dekat nih? Nah, teman dekat kita itu seseorang yang terlibat dalam LGBT. Dan dia mengajak kita untuk tergabung dengan dia atau dianya sendiri tuh suka sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita untuk menanggapi dia? Ya, tentu saja ya itu yang tadi saya ada mention tadi bahwa kita harus mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa sorry, saya tidak tertarik ada dalam hubungan LGBT, saya tidak tertarik untuk berhubungan secara homoseksual, sorry, no, nggak pernah dan never gitu loh. Nah itu mesti clear di awal. Ya, jadi sehingga ketika dia mengajak kita untuk ada dalam hubungan itu tentu saja enggak. Apalagi misalnya dia juga mengajak untuk masuk dalam lingkungannya. Menurut saya ada orang jadi LGBT by the way coba-coba loh. Karena kayaknya keren gitu. Kayaknya keren, ya udah jadi homo gitu. Wah, itu janganlah gitu ya. Tapi tentu saja jika dia adalah seorang yang gini, teman itu sifatnya resiprokal. Resiprokal itu artinya adalah timbal balik ya. Gitu. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, artinya gini, dia mau supaya kita berteman dengan dia. Pertanyaannya adalah dia mau berubah nggak? Kalau dia nggak mau berubah, I think kita harus memikirkan untuk jaga jarak. Memikirkan. Tetapi misalnya begini ya, teman-teman, aku merasa aku punya beban untuk menjangkau dia. Jangan jangkau sendirian. Jangkaulah berdua. Punya teman, tarik teman yang lain, jangkau sama-sama, bareng-bareng. Karena apa? Karena sendirian rentan, bahaya. Begitu ya. Jadi berdua. Jadi jangan cuma berdua doang dengan si LGBT ini. Misalnya akhirnya nanti kita keluar satu geng bertiga, berempat, berlima, begitu. Supaya apa? Supaya ya lebih banyak orang diharapkan lebih bisa mempengaruhi si yang sudah mengatakan aku LGBT itu bisa berubah pikiran. Begitu kira-kira. Oke, thank you kok untuk waktunya dalam membahas LGBT ini. Nah, saya ingin mencoba menyimpulkan satu kalimat aja. Jadi LGBT itu lahir karena dosa dan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam diri mereka. Untuk itu kita jangan menghindari mereka, tapi kita harus mengasihi dan menjangkau mereka, bukan untuk menghindari mereka. Karena meskipun mereka yang udah terjebak, tetap ada pintu pelayanan yang terbuka untuk mereka ketika mereka juga mau dan mempunyai pergumulan untuk
berubah. Seperti itu. Hmm. Ko Andre mungkin ada tambahan sebelum kita tutup? Tambahan saya begini, teman-teman sadar nggak bahwa tentu saja saya berharap yang dengerin podcast ini adalah anak-anak muda ya, orang-orang muda. Teman-teman sepanjang pelayanan saya nih, saya lihat bahwa ada satu sensitivitas yang besar di kalangan mereka yang bukan Kristen. Bukan Kristen ini saya definisikan bukan Kristen adalah dia bisa jadi agamanya Kristen, tapi dia nggak peduli sama kekristenan. Ya, bisa jadi dia adalah agamanya Kristen, keluarga Kristen, tapi dia nggak punya perjumpaan dengan Yesus. Ya, itu yang saya definisikan bukan Kristen. Tentu saja kepada agama bukan Kristen juga begitu. Nah, ada kecenderungan dari kelompok ini untuk sentimen kepada kekristenan karena memperlakukan LGBT dengan tidak semestinya. Kenapa begitu? Ya tentu saja dari pihak gereja, karena mungkin dari pihak Kristen tidak memberikan edukasi yang benar. Jadi terkesan sentimen, terkesan sinistik atau penuh penghakiman kepada LGBT. Dan ini justru menjadi bumerang buat mereka-mereka yang akhirnya melihat, wah Kristen tuh judgmental banget ya, gitu. Atau iman Kristen tuh judgmental banget. Gitu. Padahal menurut saya nggak begitu. Ya, jadi teman-teman yang masih teman-teman kaum muda yang mendengarkan podcast ini satu hal yang baik untuk bagi kita memikirkan kembali dan kemudian memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang mungkin bergumul di luar sana tentang status orientasi seksualnya begitu. Perkenalkanlah Kristus dan karya keselamatannya kepada mereka begitu. Saya rasa sih itu. Oke, thank you Ko Andre. Nah, itu teman-teman pesan dari Ko Andre untuk kita bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka yang bergumul. Nah, sekian dari podcast kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal dan thank you juga kepada Ko Andre atas ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan see you teman-teman. Bye-bye. God bless. God bless you.